Awesome. The Rocks. Tau nggak, Big Mbak? applause buat Big applause. Pon Satrio Satrio Band. Band. Mbak Antik. Applause buat kita semua ya. Oh, terima kasih. Mbak Antik juga rekan-rekan Opti TV. Ya. Di benak kita, kalau kita dengar profesor, Ya. itu mungkin yang sepuh. Oh, gitu. Kacamata tebel. Oh iya, ini agak lain ya. pikun. Betul. Ini lain. Lain. Usia 40 udah profesor musik. Wes. Lulusan luar negeri. Lulusan luar negeri. Tetapi masih membumi. Masih Artinya membumi. Itu yang penting. Acara kita aja Masih disupport mau oleh mereka. datang ya. Tuh. Harus ya. Harus ya. Dan tentunya Oke. Mbak Antik, malam ini mereka harusnya latihan. Oh, Tapi gitu. menyempatkan untuk tampil di Opti TV, untuk persiapan mereka akan Oh. main nanti di salah satu stasiun TV nanti tanggal 3. Tapi mereka menyiapkan gitu. waktu untuk Opti TV. Thank Aduh, you. terima Pon Satrio Band. kasih Pon Harus Satrio Band. Ini demi sama-sama teman-teman musisi. Ya, Kita terima harus saling kasih. support dan bantu. Ya. Luar biasa, luar biasa. Kita pengen tahu dong Pon Satrio Band itu siapa? Iya, betul. Tadi kan sudah disebutin satu-satu. Terus profesornya tuh di mana gitu? Mumpung masih di sini, Betul. kita tahan dulu. Iya. Oke, Mbak Antik dulu yang nanya Iya. Mbak. Karena Oke. mereka nih mumpung masih di sini sebelum kabur, karena jadwal mereka gila Mbak. Oke. Kalau nggak dipegang ekornya tuh udah kabur kemana-mana. Aduh, yang jadi ngajar, terharu yang ini, nih yang bisa itu. sempet datang ke sini Iya, bukan luar biasa, main. kehormatan. Thank you, Terima Pon Satrio kasih. Band. Sama-sama. Oke, PSB ini dibentuk kapan sih? Dibentuknya kira-kira kapan ya? Aku lupa ingatan jadi lupa. Sebenarnya kalau dari historinya sih kita udah lama. Mbak. Oh, gitu. Karena kita sempat mainin instrumental, mainin fusion. Oh, Jadi gitu. mainin lagu-lagu dari album solonya Pons. Heeh. Jadi Pons tuh udah sempat ngeluarin 2 CD instrumental Oh, gitu. dan Iya, iya. sempat dan dua-duanya dirilis di US waktu itu. Wow. Nah, Jadi Waktu masih study di sana atau lagi? masih study di sana. Jadi semuanya ini tunggu, udah kerja. Tunggu. Ini semua ini dari sekolah, dari teman sekolah waktu di US. Enggak. Enggak. Jadi kita beda kampus. Wah, beda kampus. Ketemu di jalan sebenarnya. Ketemu di jalan. Kamu bisa main pasuk. Oh, gitu. Ceritain dong, gimana ketemunya dulu deh. Seru Ya, nih. Ayo, ha-ha. ngomong Mas Mojo boleh, Mas Wisnu boleh. Oke. Jadi sebenarnya di tahun 90-an itu kita sudah sama-sama main di klub malam. Di kafe. Di kafe Jakarta. di Jakarta. Bawain lagu apa? Top 40. Top 40. waktu itu. Oh, Nah, anak Top 40 juga. Iya. Copacabana dong. Oke, Copacabana. Jadi dulu kita Iya, sempat iya. main Top 40. Terus di tahun 2000 saya berangkat ke US lebih dahulu. Hijrah ya. Hijrah ke US. Belajar untuk sekolah, study. oke. Iya, di sana. Terus Pons juga. Nah, waktu di Amerika itu kita ada namanya Permias Persatuan Mahasiswa Indonesia Oh, iya, di Amerika oke. Serikat. Ha-ha. Nah, kita ketemu dari sana. Oke. Gitu. Terus kita saling tukeran demo musik. Terus ya jadi ngobrol. Keluh kesah lah. Keluh kesah. Keluh kesah. Ternyata sebenarnya nggak taunya kita dulu pernah sama-sama audisi Ini yang nyebelin nih. bareng Ini di nyebelin nih. Jakarta sebelum kita ke Amerika gitu. Karena dulu tuh modelnya audisi tuh semua band datang. Iya. Gitu ya, Dan kayak ternyata festival. Benar. Band kita adalah band rival gitu. Oh. Rival. Damai-damainya di Amerika. Oh, gitu. Damai-damainya di sana ya. Nah, tapi Pons harus kembali lebih dahulu ke Indonesia karena harus ngajar di Institut Kesenian Jakarta. Oke. Kebetulan Pons juga dosen juga sekaligus kaprodi, kepala program studinya IKJ untuk Luar biasa. Fakultas Seni Pertunjukan. Sampai sekarang 2015. Sampai 2015. Ya, sampai Oke. 2015. Pensiun dini. pensiun. Pensiun dini. Oke. Nah, saya Kayak Om Ebeng. Gak mau kalah no. sementara saya kelamaan ngamen di sana. Jadi selesai sekolah betah masih ngamen ya. betah. Jadi 13 tahun. Dia ngamennya sama John Legend. Oh, Ini wow. beneran. Basis Jadi basisnya John John Legend. Legend ini Oh, doi. iya? Ya. Oh, bisa dilihat di apa tuh? Ada YouTube atau rekamannya waktu main sama John Legend? Sebenarnya ada tapi Facebooknya sudah di ban. Oh, gitu. Dia nggak boleh masuk. Video-videonya ada di situ. Oh, iya, oke. Terus. Nah 13 tahun itu saya pulang tapi sebulan saya sebelum pulang saya kontak Pons kan. Pons aku mau pulang nih ke Indonesia for good gitu kan. Ngeband yuk. Ayo kata Pons gitu. Oh, iya. Itu 2013. Itu gue lagi mau 2013. rapat itu ya, lo Iya. telepon gue. Lagi mau rapat Rapat, besar iya. dosen IKJ. Rakernas. Rakernas. Terus tapi akhirnya Pons nawarin, wis sekalian aja udah kembali ke Indonesia ngajar di IKJ. Oh, Gitu. berarti waktu kuliah di Amerika itu ngambilnya apa? Musik. Fakultasnya. Oh, memang Memang musik. musik. Termasuk Pons. Saya ngambil Pons malah S2 sih. S2-nya di Amerika. Oh. S1-nya Belajar Pons lulus jazz. di IKJ. IKJ. Main jazz. Oh, wow.
main Oke. jazz tapi hasilnya modern rock kayak Iya, begini. makanya nih dulu Top 40. Betul. Terus main sama John Legend, yang satu ngajar di IKJ gitu. Nah, terus kumpulnya tiba-tiba sama yang formasi sekarang dan Iya. mengeluarkan album yang apa tadi namanya? Start Start again. again. Starts again. Iya, Start Again. Dan genrenya adalah Modern rock. itu kita bikin modern rock. Itu gimana? Enggak. Enggak terencana malah. Jadi sebenarnya itu ini agak vulgar nggak apa ya. Iya, oke. Vulgarnya gimana sih? Jadi bikin lagunya itu saya telanjang tuh di rumah. Ya ampun. Gak ada orang, mati lampu segala macam. Tapi itu memang mencari inspirasi. Iya, yes, big musician lah. Iya, gitu. oke, Jadi setelah itu jadi dan saya sebenarnya spontanitas aja. Satu lagu tuh satu hari udah. Jadi start Luar again biasa. dari awal. Luar biasa. Profesornya Yang keluar tadi ya. denger tadi satu hari satu lagu gitu. Betul, betul. Oke. Jadi Jadi tapi semua albumnya itu ya. jangan ditiru ya di rumah ya. Iya. Jangan tiru ya. Emang beliau doang yang bisa, Mbak. Oh Nah, iya. Akhirnya tadinya main sama Wisnu instrumental, akhirnya Wisnu kayaknya gue ini ya kita kayak perlu main yang sesuatu yang berbeda lah gitu. Iya, Iya. yang Dan greget akhirnya gitu bikin, ya. bikin iya, industri. bikin. Oh, Iya, oke, ke bikin. industri, Iya, karena sesuai kita- dengan zamannya. Iya, karena kita juga kan sebenarnya di industri juga. Saya bikin film Hollywood lah musiknya. Scoring MTV. Oh, dan, wow, berarti banyak ya pengalamannya ya. ya, pengalamannya Oke. gitarnya hampir dimaling orang juga ya. Masya Allah. Mau dijambret orang di Amerika ya. Astagfirullahaladzim. Gila. Luar biasa. Mau masuk ke Oke, rumah oke, gue oke. tuh gokil. Untung orang Indonesia dilawan ya. Gue kejar itu orang. Pokoknya untung lah gitu ya. Untung orang Indonesia jangan cari penyakit sama orang Indonesia. ya. Terus kan Wisnu bilang aku tuh paling jelek, paling nggak bisa sebenarnya namain sesuatu. Oke. Jadi gue bersyukur namain nama anak gue doang, Emily itu gue bersyukur aja. Tapi kalau ini band aku bingung namain apa. Wisnu bilang, "Cok, nama lo aja." Oke. Oh, nama gue. Oh, ini cikal bakalnya dari nama band Pons Satrio Band tuh di sini. Oh, gitu. Oke. Jadi sebenarnya di kalangan musisi Indonesia, Iya. Mbak Antik, nama Pons ini sudah terkenal, gitu dia. Tapi terkenal sebagai seorang instrumentalis, Oke. gitu karena beberapa albumnya sempat dirilis di Amerika. Itu Dua album. albumnya, albumnya apa aja namanya? Get a Vision Guitar Feel. Ya, ada dua. Oh, Get a Vision sama Guitar Feel. Keren, Dan itu keren, genrenya adalah Fusion fusion sama rock. ya. sama rock. Oh, berarti udah ada rock-rocknya dari yang Wah, kedua ya, dari- Guitar Feel itu ya. Dari pertama lahir udah ngerok. Oh, ngorok Led gitu, Mas. Zeppelin, ya kan? Led Zeppelin, Judas Priest, Oh, Itu dia. oke. Ya, sama memang Rush, 3 itu. emang seorang musisi itu sebaiknya semua genre dipelajari. Ya. Betul. Jadi betul. akan kelihatan nanti kita minatnya yang mana. Bener. Dan- Ya kalau di terutama pekerjaan bebas ya. Buat kita, apalagi kita kan seorang edukator. Oke. Ini seru di sini, Ya, Mbak. iya, Ini iya. seru karena kenapa? Mereka nggak hanya edukator dan musician juga, tapi rupanya mereka juga konsultan, Mbak. Konsultan di Oke. Kemendikbud, Puspresas dan lain-lain. Jadi Kenapa lengkaplah buka sudah lah. semua ini? Lengkaplah sudah musisi Tolong, kita yang punya berjanji bobot. begini. Nah, itu Jadi gimana panjang tuh? ini. Kok bisa PSB itu dengan Kemendikbud dekat Iya. sebagai edukator yang dipercaya sama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai konsultan musik dan budaya di Puspesnas ada. Nah, ini gimana nih? Mungkin hal ini bisa menginfluence ke teman-teman musisi kita yang lain nih. Ya. Sebenarnya karena pertama itu saya ingat 2009 atau 2010 saya tugas pertama kali ya. Jadi ini jadi sekitar 12 tahun di bawah instruksi presiden langsung. Oh. Jadi sebelum yang Mantap. sekarang ya, udah sebelumnya. Jadi kita ngebantu Kemendikbud untuk pendidikan anak yang punya berkarakter segala macam. Iya. Terus yang berprestasi dan ya syukurnya sampai sekarang tuh kita di bawah Pusat Prestasi Nasional. Ini yang mengawasi anak-anak berprestasi Keren. yang dari musik ya. Jadi Keren, keren. teman-teman yang di sana yang punya anak yang jago musik jangan dilarang ya main musik ya, awas ya. Oke. Itu mereka harus disupport karena sekarang kita memperjuangkan bahwa musik itu juga adalah bukan non akademis saja, tapi akademis juga. Oke? Betul. Jadi mereka berprestasi dari musik itu harus disupport dan sekarang pemerintah membantu mereka untuk masuk sekolah tanpa rayon, tanpa umur kalau berprestasi di musik. Ya. Ini. Oke. Jadi mereka akan dapat beasiswa ke perguruan tinggi yang mereka sukain. Oke. Sepakat dan setuju tuh, Iya, Mbak. jadi untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang mempunyai putra-putri yang sudah ada talent, sudah ada Betul.
apa namanya ya, kemampuan untuk Prestasi. bermusik, Prestasi prestasi, di musik. apalagi sampai berprestasi. Iya, di itu push yang terus diharapkan pokoknya. gitu. Iya. Di push terus. Bisa langsung mendaftar kemana nih untuk beasiswanya? itu sudah ditandatangani menteri. Oke. Dan menteri udah menandatangani. Oke, berarti dia harus bisa menghubungi ke kepala sekolahnya. Iya, Dari tinggal- kepala sekolahnya akan Iya. istilahnya mempromosikan dia lah Iya, gitu pasti, ya. pasti. Oke. Rekomendasi itu akan ada. Iya, iya, oke. Dan uniknya lagi Mbak Antik, nah ini masih bagian dari perjuangan mereka Mbak, perjuangan PSB, Oke. dan mudah-mudahan ini Betul, betul. bagian dari perjuangan kita bersama di sisi seni dan budaya. Mereka pun punya program pendidikan musik usia dini. Iya. Tahu nggak campaign mereka Mbak? Nggak hanya ke sekolah-sekolah tapi ke mall. Oke. Ke mall, dan mudah-mudahan ini sebuah ide besar ya. Betul. Mereka akan menjalankan ini digamit oleh sebuah yayasan foundation besar dari Jarum Foundation. Wow. Dan akan mengkampen ini road mall to mall, mungkin dari Jabodetabek, sejawa, mungkin nanti nasional tingkatnya. Nah, Amin. saya dengar begitu. Gimana nih Iya. Mas Ponco nih kira-kira? Iya. Ya, betul. Itu program kita dan kebetulan Jarum tertarik ya. Menurut saya merasa terhormat Luar banget. biasa. Karena ini yang kita lakukan ini sebenarnya untuk anak bangsa aja. Gak ada yang lain, karena pendidikan musik itu adalah basic dari segala ilmu. Ya, Oh, begitu ya? Iya, segala ilmu. Jadi saat dia pertama lahir, anak itu yang sensorinya yang berkembang itu bukan kuping, tapi adalah sensori tangan dan telapak kaki. Oh gitu. Nah, itu dari mana getaran. Makanya kalau musik itu kan sifatnya universal. Banyak ngomong gitu kan, Ya, universal. betul. Itu karena bayi nggak tahu kan kita bahasa Jawa, bahasa Belanda, bahasa Jerman nggak tahu dia. Iya. Tapi dia respon. Pernah kan Benar. Iya. nendang Iya. gitu. Kenapa Ha-ha. nendang ya? Karena sensor pertamanya kaki atau tangan. Oh iya. Dan memang Ilmu banyak juga nih. ya orang yang lagi hamil disterin musik Iya. klasik Betul, karena gitu-gitu. dia punya punctual, nanti dia tahu tempo, lebih teratur dan Oh, begitu. lebih dewasa, kedewasaan emosionalnya yang teratur anak itu. Wow. Dia akan cerdas, otak kanan otak kiri akan berkembang, dan itu dasar untuk dia bisa mempelajari segala ilmu yang ada. Oke. Gitu sih. Wow. Luar Jadi biasa, itu mantap. alasan kita juga Mbak, kenapa kita mengkampanyekan pendidikan musik usia dini. Bukan berarti kita ingin menjadikan seluruh masyarakat Indonesia atau anak-anak generasi muda kita nanti menjadi seniman, tapi Ya. tidak. Dengan belajar musik kita akan mempersiapkan mereka menjadi orang-orang yang berkepribadian, Ya. memiliki disiplin. Ya. Satu lagi, pemimpin. Salah satu dari mereka kan pasti nantinya akan jadi pemimpin ya. Benar. Entah itu jadi lurah, RT, Amin. atau presiden. Amin. Gitu. Pada saat mereka menjadi seorang pemimpin, mereka menjadi seorang pemimpin yang bijak dan bisa mengapresiasi yang namanya seni dan budaya. Ya, itu Karena penting. bagaimanapun juga budaya itu merupakan avant-garde dari sebuah negara. Ya. Luar biasa. Setuju. Luar biasa. Wow, Kayaknya bukan Banting. main. Mm-mm. PSB ini harus dibuat program khusus deh di OPTV. Ya, betul. Biar makin nggak hanya berbobot, tapi wave-nya ini kasih knowledge, edukasi Iya, dan lain buat mengedukasi. ke semua-muanya. Iya. Dan Bukan main. luar biasa. Bagaimana? Maukah? Siap. Siap. Langsung Tinggal didengar, diatur sama Om Ebeng. langsung didengar sama Om Ebeng loh. Jangan sampai dikutuk sama dia. Karena sebenarnya tujuan kami ngeband itu kami ingin mengkampanyekan ini. Iya, gitu. betul. Kalau bandnya sukses itu bonus. Betul. Tapi Alhamdulillah. tujuan utama Amin. kita adalah itu tadi, Iya. pendidikan musik. Luar biasa, luar bukan biasa. main. Ya kita aja, maaf ya, kita kencing di mall aja dengernya jazz kan. Naik lift dengerin jazz bro. Iya, Ah, ya kan? ah, oke, Jadi ya oke, apapun itu musiknya ya gitu. Yang penting Iya. musik itu everywhere dimanapun. Gitu. Oke Mbak Antik, mungkin ada keynote speech terakhir mungkin dari teman-teman berkaitan dengan acara OPTV ini. Ini chapter pertama loh kita bikin One Charity, 1000 Blessing ini dari OPTV yang mudah-mudahan gak hanya kali ini tapi berjilid-jilid dan menularkan impact-nya ke semua-muanya. Karena betul. dalam kondisi masih banyak keterbatasan, kita pun masih beranjak merayap naik, tapi kita mudah-mudahan dari teman-teman musisi udah mulai bisa aktif lagi, dan ini bagian dari manifestasi OPTV untuk mereka-mereka untuk berkarya kembali. Mungkin tambahan terakhir dari Mas Ponco nih buat Iya. acara OPTV ini. Fungsi musik itu sebenarnya ini, gitu, menjadi manusia yang utuh ya, jiwa raga. Jadi membantu sesama itu ada nomor satu gitu menurut saya. Dan musik Amin. ini kalau bermanfaat itu akan lebih baik. Itu aja sih. Jadi dengan program ini saya berharap kita kembali menemukan jati diri sebagai musisi ya di tengah pandemik yang kita luar biasa. Saya ngalamin luar saya. Kita 100% main musik gitu. Saya tahu apa yang saya rasain, teman-teman rasain semua, saya tahu sekali. Saya gak akan bohong itu. Saya berharap ini menjadi kekuatan refresh lagi kita
Kita semangat, pandemi ini harus dilawan, harus jadi endemik, ya kan? Dan kita harus terus berkarya apapun yang terjadi. Jadi semoga OPTV ini harus disupport ya. Semoga dapat teman-teman support dan teman-teman mainlah ke sini ketemu Om Ebeng, ya kan, Mbak Antik dan teman-teman. Surprisingly saya ketemu teman lama nih Mas Li. Ya kan, udah itu makanya silaturahmi itu paling bagus menurut saya. Jadi apapun yang kita lakukan sebaiknya berdasarkan itu, gitu, berdasarkan bermanfaat, ya kan, untuk teman-teman semua. Dan saya harap ini nggak terakhir kali kita main di sini ya. Amin. Ya, Terima Dan, kasih. Terima kasih. Oke, Luar jadi biasa terima mantap kasih. ya. Ya. Iya, dan terima kasih juga untuk kedatangan dari Pons Satrio Band, bukan main. Semoga kedepannya albumnya tambah sukses, Amin. keluar album lagi, Amin. mengedukasi dari usia dininya juga jalan terus Amin. untuk bangsa Indonesia yang lebih maju. Amin. Amin. Dan tentunya bakal ada program nanti dari mereka khusus di OPTV. amin. Dan jangan lupa donasinya juga dari Pons Iya dong. Satrio Band. Wow. Oke, sebelum